Terima kasih Anda masih di Dr. Oz Indonesia. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah sangat familiar dengan nama penyakit yang satu ini, yaitu campak. Pernah dengar, penonton? Nah, ada yang pernah ngalamin? Oh ada, akur ya, kalau ngalamin bagi-bagi aja akur ya. Nah, bicara masalah campak, ini merupakan satu penyakit yang bisa dialami mulai dari bayi sampai kepada orang tua. Tapi yang harus Anda ketahui adalah campak yang terjadi pada ibu hamil bisa mengakibatkan bayi yang lahir menjadi cacat. Pada awalnya saya dan suami tentu saja merasa sedih dan kecewa, tapi lama-lama dengan berjalannya waktu kami dengan ikhlas menerima kondisi Nadif. Kendala saya dan suami tentu saja dalam hal berkomunikasi karena memang Nadif mengalami gangguan pendengaran berat. Tetapi dengan latihan dan terapi rutin, alhamdulillah saat ini Nadif sudah mengerti beberapa pemerintah sederhana dan juga sudah bisa menyatakan keinginannya. Nadif sangat suka menggambar dan bermain kereta. Tumbuh kembang Nadif memang terlambat karena infeksi rubelanya yang menyebabkan Nadif baru bisa duduk saat umur 15 bulan dan berjalan saat umur 20 bulan. Dengan keterbatasan Nadif saat ini, Nadif tetap bisa bersekolah di sekolah umum dan bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Kegiatan Nadif di rumah sama seperti anak-anak seusianya, bermain dan belajar. Biasanya sambil bermain, saya ajak Nadif untuk belajar bicara. Untuk orang tua yang mempunyai anak seperti Nadif, jangan berkecil hati, sabar, dan terus berusaha. Karena mereka mempunyai potensi-potensi yang belum kita gali. Siswa spesial needs diperlakukan spesial juga. Dalam arti kata, kita harus mempelajari karakternya. Untuk Nadif, dia sudah bisa menulis nama, tanggal, dan waktu. Dan itu luar biasa banget ya. Nadif suka belajar dengan angka dan Nadif bisa seperti anak normal lainnya. Oke, nah sekarang kita lagi bersama Ibu Inel. Waktu itu Ibu Inel mengalami campak yang terjadi saat hamil. Iya, betul. Nah, itu usia kehamilan keberapa, Bu Inel? Jadi saat itu saya baru terlambat beberapa hari. Tiba-tiba demam, tapi demamnya nggak terlalu tinggi. Terus keluar merah-merah, ruam-ruam merah di tubuh. Tiba-tiba saya ingat, jangan-jangan campak rubella. Iya, jadi saya ke dokter kandungan untuk minta tes TORCH dan tes kehamilan saat itu. Dan hasilnya? Hasilnya rubella positif dan kehamilan positif. Nah, dari pengalaman Dokter Ihsan, beberapa ibu hamil yang terkena rubella ini cukup banyak atau enggak, Dok? Sebenarnya yang terkena rubella ini cukup banyak, tapi banyak juga yang tidak tahu dia terkena rubella. Jadi sebenarnya di sini dibutuhkan pengetahuan yang lebih dalam buat ibu-ibu hamil. Sosialisasinya. Yang dikhawatirkan resiko dari rubella pada ibu hamil? Sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan pada ibunya, tapi pada janinnya. Janinnya? Iya, betul. Nah, semakin kecil usia kehamilan, semakin tinggi kemungkinan penularan virus dari ibu ke janinnya. Tadi Ibu Inel itu dinyatakan positif di minggu kedua kehamilan ya? Ini di awal-awal kehamilan di mana memang sangat rentan sekali proses yang terjadi. Nah, resiko yang paling besar dari yang dialami oleh Ibu Inel? Jadi kalau masih di bawah 2 bulan, di bawah 8 minggu itu biasanya terjadi keguguran,
Dan kalau antara 8 sampai 12 minggu itu biasanya terjadi sindroma rubella congenital. Apa tuh, Dok? Nggak ngerti, Dok. Jadi sindroma itu satu kumpulan penyakit, kumpulan kelainan yang ada pada janinnya tersebut. Bisa mengenai mata, bisa katarak, bisa mengenai telinga, bisa tuli, bisa mengenai jantung. Jantung biasanya berupa apa, Dok? Gagal jantung. Biasanya kelainan katup, kalau istilahnya jantung bocor kalau biru-biru ya. Biru-biru. Ya. Bisa juga mengenai otaknya, menyebabkan anaknya retardasi mental atau emang otak itu sendiri yang tidak berkembang. Untuk kasus Nadif, dari penjelasan Dokter Ihsan, yang dialami Nadif saat ini gimana Ibu ini? Sekarang usia berapa Nadif? Sekarang usia 6 tahun. 6 tahun. Yang masih diperkirakan oleh dokter butuh proses penyembuhan atau perbaikan dari tadi ada otak, jantung, kemudian pendengaran sama mata. Iya. Kalau matanya kan sendiri katarak itu sudah operasi yang sebelah kiri. Kalau untuk otaknya sendiri memang waktu itu ada pengapuran. Ya, Dok ya, pengapuran. Nah, setelah itu juga tes pendengaran ternyata hasilnya untuk telinga kanannya dan kirinya 110 desibel. Itu artinya tuli berat ya kalau waktu itu divonisnya tuli berat. Iya. Pencegahannya, Dok, ini kan kalau misalnya tadi di awal kehamilan, berarti kan sebelum kehamilan itu ada pola yang harus dilakukan oleh ibu yang ingin hamil. Biasanya apa yang dokter sampaikan ke para calon ibu hamil? Ya, jadi sebelum hamil sebetulnya ibu-ibu baik melakukan konseling. Kemudian dia biasanya diperiksa darahnya, salah satu yang diperiksa itu adalah rubella ini. Apakah si ibu itu sudah mempunyai antibodi untuk rubella ini atau? Kalau ternyata antibodinya ditandakan dengan IgG, anti-IgG-nya positif, itu berarti ibunya sudah aman, sudah kebal, ya kan? Tapi kalau seandainya antibodi itu masih negatif, sebaiknya ibu dilakukan vaksinasi. Berarti tadi kasus yang dialami oleh Ibu Inel di kehamilan pertama, kemudian benar mencari sumber informasi lalu minta vaksin, itu sebaiknya memang diberi vaksin. Jadi tetap diperiksa dulu. Berarti diperiksa dulu. Kayak aku berarti, Dok ya, waktu itu sebelum hamil aku periksa ada rubella atau enggak, atau ada apa gitu. Memang saya nggak dikasih vaksin sih, Dok. Mungkin karena memang dalam pengetesan itu negatif semua gitu ya, Dok ya? Iya. Berarti imunoglobulinnya tadi sudah ada. Tidak dikasih. Bisa jadi sudah pernah kena, kalau sudah pernah kena, badan sudah punya antibodi untuk itu. Pernah kena di luar kehamilan. Benar. Kalau kenanya seperti Ibu Inel saat kehamilan, apakah ada kemungkinan lagi? Itu pasti banyak ibu-ibu yang di rumah nanya. Apakah ada kemungkinan lagi terkena, Dok? Jadi kalau sudah pernah kena, kemungkinan lagi sangat kecil, malah kalau ilmunya bilang tidak akan kena lagi. Nah, tentunya ini juga masalah pencegahan tadi vaksin. Ada beberapa yang masalah etis yang memang terjadi ya dalam kondisi yang dialami oleh Ibu Inel yang ditemukan di saat awal kehamilan positif rubella. Nah, biasanya dari ilmu kedokteran kandungan itu solusi apa yang disampaikan kepada pasien? Ya, jadi kalau emang dia sudah terkena itu emang pada etikanya kita mesti menghargai kehidupan yang sudah ada. Betul. Jadi dengan kita menghargai kehidupan yang sudah ada, kita tetap mempertahankan kehamilan semampu mungkin. Bahkan tidak ada undang-undang kita yang mensahkan untuk karena tidak mengancam keselamatan jiwa si ibu. Walaupun beberapa literatur mengatakan menggugurkan, tapi itu secara etis di mana tidak mengancam si ibu, si anak masih secara biologis masih hidup, itu tidak ada etis untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih buat Ibu Inel dan Dokter Ihsan. Beri tepuk tangan untuk dua bintang tamu saya. Setelah ini masih ada tips yang menarik untuk Anda. Jadi tetap di Dokter Os.